seperti diantaranya sambo, judo, dan juga gulat guys. Seorang etnis Avar yang berasal dari Republik Dagestan di Rusia ini adalah seorang petarung beragama Muslim pertama yang sukses memenangkan gelar juara UFC. Sebagai bagian dari budaya masyarakat Dagestan, Khabib Nurmagomedov ini sering sekali memakai topi yang bernama papaka, baik setelah maupun sebelum pertandingan. Selain itu diketahui, ia juga pandai berbicara dengan berbagai bahasa seperti diantaranya Dagestan Avar, Rusia, Inggris, Turki, dan juga Arab. Nah, perjalanan karir Khabib dalam ajang UFC yakni bermula pada akhir tahun 2011, yang mana pada saat itu ia resmi menandatangani kontrak sebanyak 6 pertarungan untuk bersaing di divisi ringan UFC guys. Dalam debutnya di ajang UFC pada tanggal 20 Januari 2012, saat itu Khabib sukses mengalahkan seorang petarung yang bernama Kamal Salorus, yakni melalui sebuah kuncian tepat di babak ketiga. Selanjutnya, Khabib sukses mengalahkan petarung lain yang bernama Gleison Tibau, yakni pada tanggal 7 Juli 2012 dalam UFC 148 melalui keputusan bulat. Kemudian dalam pertarungan berikutnya, Khabib ditunjuk untuk melawan Thiago Tavares pada tanggal 19 Januari 2013. Dalam pertarungan itu, ia menang melalui sebuah KO di babak pertama, yakni setelah Khabib mengamuk dan memberinya pukulan bertubi-tubi pada sang lawan guys. Kemudian selanjutnya sang elang sukses mengalahkan seorang petarung yang bernama Abel Trujillo, yakni pada tanggal 25 Mei 2013 dalam UFC 160, tepatnya melalui sebuah keputusan bulat. Selanjutnya, laga kelima UFC pada tanggal 21 September 2013 dalam UFC 165, Khabib dijadwalkan untuk menghadapi seorang petarung yang bernama Pat Haley, yang mana dalam pertandingan itu, lagi-lagi Khabib sukses memenangkan pertarungan melalui keputusan bulat. Usai pertandingan tersebut, Presiden UFC yang bernama Dana White memuji gaya bertarung Khabib dan sekaligus telah mengingatkannya pada seorang petarung lain yang juga ia kagumi guys. Selanjutnya pada bulan Desember, Khabib Nurmagomedov ini menantang Gilbert Melendez pada media sosial. Hingga pada akhirnya kedua petarung ini diperkirakan akan berhadapan dalam UFC 170 tepatnya pada tanggal 22 Februari 2014. Namun pertarungan tersebut terpaksa harus dibatalkan karena sebuah alasan yang tidak diungkapkan. Hingga pada akhirnya kemudian Gilbert Melendez pun harus digantikan oleh petarung lain yang bernama Nate Diaz. Namun sayangnya lagi-lagi pertarungan tersebut harus dibatalkan karena saat itu Nate Diaz menolak pertarungan tersebut guys. Kemudian setelah beberapa kali mengalami gagal tarung, akhirnya The Eagle pun kembali dijadwalkan untuk bertarung menghadapi Rafael dos Anjos, tepatnya pada tanggal 19 April 2014 dalam UFC Fox 11. Yang mana dalam pertandingan tersebut, Khabib berhasil memenangkan pertarungan melalui keputusan bulat.
Selanjutnya, Khabib dikabarkan akan menghadapi seorang petarung yang bernama Donald Cerrone, yakni pada tanggal 27 September 2014 dalam UFC 178. Namun sayang, pertarungan tersebut segera dibatalkan setelah terungkap bahwa saat itu Khabib tengah menderita cedera lutut. Beberapa bulan setelah itu, The Eagle diperkirakan akan menghadapi Tony Ferguson pada tanggal 11 Desember 2015 dalam The Ultimate Fighter 22. Namun pada saat itu, Khabib menarik diri dari pertarungan pada akhir Oktober dengan alasan cedera dan harus digantikan oleh petarung lain yang bernama Edson Barboza. 4 bulan kemudian, pertarungan antara Khabib versus Tony Ferguson kembali dijadwalkan ulang, yakni pada tanggal 16 April 2016 dalam UFC Fox 19. Namun pada tanggal 5 April, Tony Ferguson menarik diri dari pertarungan karena tengah mengalami masalah pada paru-parunya. Hingga pada akhirnya pertarungan itu pun kembali dibatalkan dan harus digantikan oleh seorang petarung lain yang bernama Darrell Hawker. Yang mana dalam pertandingan itu, Khabib berhasil memenangkan pertarungan melalui TKO di babak kedua, guys. Selanjutnya pada bulan September, Khabib Nurmagomedov resmi menandatangani sebanyak 2 kontrak, yakni untuk perebutan gelar melawan juara kelas ringan UFC yang bernama Eddie Alvarez, baik pada UFC 205 maupun UFC 206. Kemudian pada tanggal 26 September pihak UFC mengumumkan bahwa petarung yang bernama Eddie Alvarez malah akan mempertahankan gelar juara kelas ringannya melawan Conor McGregor. Mendengar kabar tersebut, Khabib pun mulai menyuarakan ketidaksenangannya di media sosial dan mengapa lebih memilih untuk bertarung melawan Conor McGregor sebagai gantinya. Sebagai pengganti perebutan gelar, Khabib selanjutnya ditunjuk untuk menghadapi Michael Johnson, yakni pada tanggal 12 November 2016 dalam UFC 205. Yang mana dalam pertandingan tersebut, Khabib sukses mendominasi pertarungan dan menang melalui sebuah kuncian di ronde ketiga. Empat bulan setelah itu, pertarungan antara Khabib versus Tony Ferguson kembali dijadwalkan untuk ketiga kalinya dalam UFC 209, tepatnya pada tanggal 4 Maret 2017 untuk kejuaraan kelas ringan sementara. Namun sayangnya saat itu pihak Khabib terpaksa harus membatalkan pertandingan dengan alasan sedang jatuh sakit akibat melakukan penurunan badan yang gagal. Kemudian 9 bulan setelah itu, Khabib dijadwalkan untuk melawan Edson Barboza pada tanggal 30 Desember 2017 dalam UFC 219. Dalam pertarungan tersebut, Khabib sukses menjatuhkan Barboza berulang kali dan berhasil mendominasi pertarungan dengan ground and pound. Ia memenangkan pertandingan itu dengan keputusan bulat, guys. Kemudian laga versus Tony Ferguson nampaknya telah dijadwalkan kembali untuk keempat kalinya dan diperkirakan akan berlangsung pada tanggal 7 April 2018 dalam UFC 223. Namun pada tanggal 1 April 2018 dilaporkan bahwasannya Tony Ferguson mengalami cedera lutut dan harus digantikan oleh petarung lain yang bernama Max Holloway.
Pada tanggal 6 April, Max Holloway ditarik dari pertarungan setelah Komisi Etik Negara Bagian New York menyatakan ia tidak layak untuk bertanding karena pemotongan berat badan yang sangat ekstrim. Dan akhirnya harus digantikan oleh petarung lain yang bernama La Quinta. Dalam pertandingan tersebut, Khabib sukses mendominasi pertarungan dan menang melalui keputusan bulat untuk menjadi juara kelas ringan UFC, guys. Lanjut dalam pertarungan berikutnya. Pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018, UFC mengumumkan bahwa Khabib Nurmagomedov akan mempertahankan gelar kelas ringan pertamanya, yakni dengan melawan Conor McGregor dalam UFC 229, tepatnya pada tanggal 6 Oktober di Las Vegas. Dalam pertarungan tersebut, Khabib Nurmagomedov berhasil memenangkan 2 ronde pertama. Namun pada ronde ketiga, Conor McGregor berhasil menang dengan mengimbangi perlawanan Khabib. Hingga pada akhirnya, tepat di ronde keempat, Khabib berhasil membungkam Conor McGregor, yakni melalui sebuah kuncian yang bernama rear naked choke atau RNC. Namun sayangnya, usai pertarungan antara Khabib versus Conor tersebut harus dinodai dengan adanya sebuah keributan, yang mana diketahui keributan tersebut dipicu karena adanya gesekan dari tim McGregor yang merendahkan kepribadian Khabib. Hingga akhirnya Khabib pun murka dan melompat keluar oktagon untuk menghajar orang tersebut, guys. Kemudian pada bulan Juni 2019, Khabib resmi menandatangani kontrak multi pertarungan baru dengan UFC. Dalam pertarungan pertama dalam kontrak barunya tersebut, The Eagle sukses mempertahankan gelar untuk kedua kalinya, yakni pada saat melawan juara sementara kelas ringan yang bernama Dustin Poirier, tepatnya pada tanggal 7 September 2019 pada acara utama dalam UFC 242. Dalam pertandingan tersebut, Khabib sukses memenangkan pertarungan melalui sebuah kuncian yang bernama rear naked choke, tepat di ronde ketiga. Diketahui sebelumnya Dustin Poirier sudah berjanji bahwa apabila ia berhasil memenangkan pertarungan melawan Khabib, maka ia akan menyumbangkan sebagian hadiah dari hasil pertarungannya untuk membangun sumber mata air di Uganda. Mengetahui hal tersebut, Khabib pun tidak tinggal diam. Dikabarkan usai pertandingan, baik Khabib maupun Dustin terlihat saling bertukar kaos sebagai tanda hormat di antara keduanya. Yang mana kemudian dalam sesi wawancara, Khabib pun berinisiatif untuk menjual kaos pemberian Dustin tersebut dan akan menyumbangkan seluruh hasilnya untuk sumber mata air di Uganda, sebagaimana yang dicita-citakan oleh Dustin Poirier. Diketahui kabarnya kaos tersebut pun laku terjual sebesar $100.000 atau sekitar 1,4 miliar rupiah, guys. Setelah itu lagi dan lagi, Khabib pun kembali dijadwalkan untuk mempertahankan gelarnya melawan Tony Ferguson, tepatnya pada tanggal 18 April 2020 dalam UFC 249.
Namun sayang, saat itu Khabib tidak dapat meninggalkan Rusia karena perjalanan udara yang dibatasi akibat adanya pandemi. Sehingga pertarungan keduanya pun kembali harus dibatalkan untuk kelima kalinya guys. Hingga pada akhirnya pihak UFC pun memutuskan Justin Gaethje lah yang akan menggantikan posisi Khabib untuk melawan Tony dalam kejuaraan kelas ringan UFC sementara dalam UFC 249. Khabib dijadwalkan untuk menghadapi Justin Gaethje pada pertarungan unifikasi, yakni pada tanggal 24 Oktober 2020 dalam acara utama di UFC. What the fuck? Nothing for starter. How can I play this? I will install it after killing this monster. UFC 254. Dalam pertarungan kala itu, Khabib berhasil melumpuhkan Justin Gaethje melalui sebuah kuncian yang bernama Triangle Choke tepat di ronde kedua untuk mempertahankan gelar juara kelas ringan UFC. Dalam sesi wawancara usai pertarungan, Khabib mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia MMA. Saat itu, Khabib menjelaskan bahwasannya ia telah berjanji pada sang ibu untuk tidak bertarung lagi tanpa mendiang sang ayah. Saya tidak mungkin akan datang ke tempat ini lagi tanpa ayah saya. Ini adalah pertama kalinya setelah apa yang terjadi dengan ayah saya. Ketika pihak UFC menghubungi saya perihal pertarungan melawan Justin Gaethje, saat itu saya telah berbicara pada ibu saya selama 3 hari. Ia tidak ingin saya pergi bertarung tanpa didampingi sang ayah. Namun kala itu saya berjanji pada ibu bahwasannya ini akan menjadi pertarungan terakhir bagi saya. Jika saya berjanji, maka saya harus menepati janji tersebut, ujar Khabib saat interview. Keputusan Khabib untuk pensiun tentu saja sangat mengejutkan, terutama bagi para penggemarnya yang pasti akan sangat merasa kehilangan akan sosok The Eagle. Maka dari itu, mari kita doakan guys, semoga keputusannya tersebut adalah sebuah keputusan yang terbaik bagi dirinya. Dan semoga kelak akan ada sosok pengganti yang dapat meneruskan jejak langkah dari sang elang guys.